Terima kasih Mas Budi. Selamat siang rekan-rekan. Pertama-tama mungkin saya minta maaf. Rencananya sih ada 2 narasumber, ada 3 tepatnya. Pertama itu Mas Budi, penulis bukunya WTO dan Abad Perdagangan 21, kemudian Mas Anggito Abimanyu. Tapi Mas Anggito kemarin siang itu buat dia nggak bisa mendadak, dia harus ada tugas keluar kota. Kemudian satu lagi Bu Sulastri Surono. Cuman sampai tadi kita belum ada komunikasi lagi sama Bu Sulastri. Kita sudah coba beberapa kali komunikasi, agaknya mungkin dia sibuk atau juga mungkin dia kelupaan. Dia sama umuran tua yang rada-rada umurnya udah dia cukup ini ya, hampir 80-an. Ya saya sering kelupaan dia. Saya kira sembari menunggu dia datang, kita bisa mulai saja diskusi kita hari ini. Mungkin sementara Mas Buni akan menjadi pembicara tunggal, gitu ya Mas? Gak apa-apa ya. Kita tahu buku ini punya momentum bagus terbitnya ketika pada tanggal 5 sampai 7 Oktober nanti ada pertemuan KTT APEC, Konferensi Tingkat Tinggi yang dihadiri pemimpin sejumlah negara, sekitar 20 lebih negara-negara di Asia Pasifik di Bali nanti. Kemudian selanjutnya pada tanggal 3 sampai 6 Desember itu ada pertemuan tingkat menteri World Trade Organization. Dan pertemuan ini sangat penting karena akan membahas, bukan sekedar membahas, tapi menegosiasikan beberapa kesepakatan baru. Kita tahu respon kita terhadap APEC sendiri sebenarnya tidak terlalu kuat dibandingin WTO. Kenapa kemudian kita lebih condong responnya terhadap WTO ketimbang APEC? Karena WTO itu kesepakatannya tinggi, mengikat, sementara kalau APEC itu sebuah forum kerjasama konsultasi antara pemimpin negara dan tidak mengikat, jadi agak relatif longgar. Meskipun sebenarnya WTO APEC sendiri tidak jauh lebih penting dari WTO, karena kemudian APEC juga memberikan arahan, memberikan view dari kesepakatan yang ada di APEC, yang ada di WTO. Ada beberapa isu penting yang muncul di pertemuan WTO nanti di tanggal 3 sampai 6 Desember. Ada isu-isu baru, meskipun isu-isu baru itu sebenarnya belum resmi disepakati. Misalnya ada trade facilitation, kemudian ada isu tentang investasi, kemudian ada isu tentang teknologi. Isu-isu ini sebenarnya juga bukan isu yang relatif baru kan. Sebenarnya ini isu lama gitu, sekitar tahun berapa tuh? Singapura isu itu tahun berapa? 2096 ya. Nah, WTO sendiri sejak tahun 2001 itu ngalamin stuck, macet, karena ketidakmampuan mungkin WTO sendiri beradaptasi dengan perkembangan baru dari sistem perdagangan dunia. Sekarang ada istilah baru yang dikenal dengan global value chain. Nah, ini sistem dan paradigma baru perdagangan. Kalau dulu perdagangan mungkin barang produksi sebuah negara masuk langsung ke negara lain, tapi dalam perkembangan sekarang misalnya lebih pada perkembangan spare part, komponen gitu. Contoh misalnya BlackBerry ini gitu. BlackBerry ini kan diproduksi komponen kemudian di banyak negara, kemudian di assembling di satu negara yang lain. Lalu lintas spare partnya gitu sampai menjadi ini, kemudian mungkin ini chipsetnya diproduksi di Thailand, kemudian apalagi baterainya di Denmark,
kemudian macam-macam yang lain-lain, misalnya lampunya di Amerika, kemudian di assembling dirakit di Cina, kemudian dijual untuk pasar Asia. Nah ini kan rantainya kan sangat-sangat banyak. Nah sistem ini yang kemudian berkembang kan, agarnya WTO sedang beradaptasi dengan sistem yang baru ini. Bagaimana kemudian pertanyaannya dengan Indonesia sendiri, posisi Indonesia sendiri terhadap isu-isu baru ini? Indonesia sendiri sejauh ini memang tidak cukup terikat dengan dengan sistem yang baru. Ada keterikatan Indonesia tapi tidak signifikan. Misalnya kita cukup terikat di industri alas kaki, Nike, Adidas kan banyak produksi sini. Ada juga sebagian kecil, kemudian otomotif, kemudian ada sedikit elektronik tapi sangat kecil. Paling banyak kita ya paling banyak ya di alas kaki. Tapi ini sangat juga tidak terlalu besar juga gitu. Tapi sebenarnya keterikatan Indonesia dalam sistem perdagangan dunia hari ini lebih pada supply untuk kebutuhan bahan baku mentahnya gitu. Produksi kita ekspor kita kan paling banyak di industri barang-barang ekstraktif gitu, tambang, batu bara segala macam, atau perkebunan misalnya sawit gitu, yang sawit buahnya gitu, bukan sawit olahan, bukan produk turunannya atau karet gitu. Nah, apa kepentingan Indonesia dengan sepakat dengan isu-isu baru ini? Ada banyak kritik terhadap ini, misalnya Indonesia sebenarnya cenderung akan lebih memfasilitasi, karena trade facilitation itu bukan sekedar perdagangan tapi juga sangat holistik dan menyeluruh. Di dalam trade facilitation itu ada namanya investasi, nanti ada berbagai fasilitas yang lain. Kalau bicara investasi maka akan ada kemudian nanti fasilitas di infrastrukturnya, kita bangun jalan, bangun segala macam. Dan itu tercermin dari misalnya NP3I yang didesain oleh pemerintah. Di NP3I ada banyak kawasan ekonomi khusus yang cenderung sebenarnya memfasilitasi industri besar, yang industrinya besar itu juga sebenarnya industri perkebunan, tambang gitu, bukan industri manufaktur yang bisa meningkatkan kita pada sistem perdagangan yang berkembang hari ini. Buku Mas Boni saya kira lebih banyak mengupas soal terbaru seperti itu, mengupas isu-isu yang paling update di WTO. Nah, untuk lebih dalamnya saya kira Mas Boni bisa memberikan paparannya kepada teman-teman Mas. Silakan Mas. Terima kasih Bung Edi. Jadi rekan-rekan sekalian, ini satu kesempatan bagus sekali ya. Dan ini cocok, ini waktunya pas dengan momentum konferensi WTO 9 ini. Jadi saya sebetulnya menulis buku ini atau membuat buku ini agak buru-buru juga ya, karena memang waktunya sedikit. Untungnya saya punya tabungan tulisan banyak. Jadi sebetulnya tulisan-tulisan yang sudah pernah saya tulis sebelumnya saya berbagi lagi. Plus sebenarnya saya tambahkan juga bab-bab baru mengenai masalah perdagangan abad 21. Itu justru yang paling penting sebetulnya. Mengapa kita bicara WTO dan perdagangan abad 21? Karena memang ada satu perubahan mendasar yang patut diketahui oleh teman-teman atau oleh para aktivis ya, yang mengikuti atau bahkan mungkin melakukan kegiatan seputar isu-isu ini, karena isu-isu dalam WTO kan luas sekali. Ini bukan sekedar perdagangan, tapi lebih dari perdagangan. Jadi teman-teman perlu mengikuti dengan satu cara pandang yang baru, bukan cara pandang yang lama. Karena kesalahan kita dalam memahami perdagangan yang terjadi sekarang akan melihat kita juga salah dalam
menganalisa dan salah juga dalam mengambil tindakan-tindakan. Nah, sebelumnya kan kita tahu WTO ini kan sudah lama, 20 tahun lah, kalau hitung sampai Desember nanti itu 20 tahun juga. Dan 20 tahun ini bukan waktu yang pendek, karena WTO ini hampir setiap hari berunding. Bedanya dengan APEC misalnya. Kalau APEC itu kan hanya forum meskipun setahun sekali, cuman dia hanya sekedar forum. Di forum-forum itu biasanya hanya himbauan para kepala negara, meskipun sifatnya himbauan, tapi tentunya dia mendireksi atau memberikan arahan-arahan. Dan itu justru yang sebenarnya penting dari APEC. Meskipun dia sebuah forum, tapi dia melakukan arahan-arahan, membuat arahan-arahan mau kemana globalisasi ini. Dan karena yang bicara adalah kepala negara dari ekonomi yang paling berpengaruh, yaitu Asia dan Pasifik, maka arahan-arahan dia itu yang perlu dilihat. Sementara WTO itu perundingannya berjalan setiap hari di sekretariat WTO di Jenewa itu setiap negara anggota kan punya dubes di sana, punya duta besar khusus untuk WTO. Jadi kalau biasanya kan ada 2 badan dunia itu yang punya duta besar itu kan UN ya, PBB dan WTO. Sekarang ada ASEAN misalnya juga ada dubes-dubesnya misalnya. Jadi kalau dubes-dubes masing-masing negara anggota ASEAN maupun yang terkait dengan ASEAN juga punya dubes. Amerika saja punya dubes untuk ASEAN misalnya. Jadi badan-badan dunia ini kan memang menjadi penting, semakin penting. Dan terutama WTO. WTO ini organisasi saya rasa lebih penting dari sekedar namanya. Kalau namanya WTO itu seolah-olah hanya mengenai perdagangan, World Trade Organization. Padahal yang diurus lebih dari perdagangan. Kalau Renato Ruggiero itu seorang dirjen WTO pada tahun awal-awal WTO berdiri, biasanya mengatakan WTO ini sedang menulis konstitusi dunia, sedang menulis undang-undang dasarnya dunia. Jadi itu kerjaan serius. Konstitusi dunia itu artinya kan bukan sekedar perdagangan, itu mengatur hampir semua. Biasanya putaran Doha itu sekarang sedang mengatur atau sedang merundingkan sekitar 22 isu, mulai dari pertanian, investasi, jasa-jasa itu di dalamnya ada hampir berapa itu, sektor jasa ada 9, tapi kan sub-subnya itu jauh lebih penting. Sektor jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa turisme, pariwisata, jasa konstruksi, jasa energi, jasa segala macam yang kita bisa lihat sehari-hari, itu semua diatur. Salah satu dari aturan di WTO saja yang namanya sektor jasa. Pertanian kita tahu dia mengatur hampir semua. Bagaimana pemerintah menjalankan pertanian, sektor pertanian, itu diaturnya di WTO. Jadi WTO ini jauh lebih besar sudah ya, pengaruh dan cakupan aturannya ketimbang PBB sendiri, karena dia mengatur hal-hal yang paling esensial, hal-hal paling mendasar dari sebuah perekonomian global. Nah,
Jadi dari pengalaman saya mengikuti WTO itu, saya mengikuti WTO sejak konferensi Seattle tahun 99, konferensi ketiga, kalau nggak salah konferensi ketiga. Itu konferensi Seattle yang paling menimbulkan huru hara itu. Sejak itu saya kepincut sama isu WTO ini. Karena setelah saya baca-baca, jadi loh, ini kok besar banget gitu. Yang diatur WTO ini besar banget. Tidak seperti yang kita kira dia hanya mengenai perdagangan. Yang diatur WTO ini kok semua hal gitu. Pada waktu saya ikut konferensi Seattle itu saya nggak ikut masuk di gedungnya, di gedung tempat konferensi itu langsung tentunya itu kan tempat para delegasi negara. Saya ikut pertemuan masyarakat sipilnya, gerakan sosialnya. Yang gedenya bukan main acara itu, acara pertemuan WTO itu ya. Paralel meetingnya teman-teman gerakan sosial itu besarnya bukan main. Seattle itu kota kecil, tapi hampir semua sudut di kota itu diisi acara-acara macam-macam. Jadi kita di situ tuh merasa seperti mendapat banyak penyadaran mengenai berbagai segi dari WTO. Sehingga saya sejak saat itu jadi banyak sekali sejak itu mengikuti isu-isu WTO, dan bahkan kemudian memang sejak itu lalu mendirikan satu organisasi ketika itu yang memang khusus mengikuti isu-isu WTO. Dan sekarang dengan alat ini, asisten alternatif ini tetap mengikuti isu-isu WTO, tapi juga sebenarnya mau satu step lagi, satu langkah lagi ke depan, yaitu bagaimana membangun alternatif. Itu yang seperti yang tadi saya katakan. Bagaimana membangun alternatif dari WTO ini? Karena memang kalau dibaca ya dampak WTO selama 20 tahun ini luar biasa. Dampaknya saya hanya mau membahas perjanjian-perjanjian yang paling pokok di WTO. Tidak semuanya. Perjanjian-perjanjian yang paling pokok di WTO, bagaimana dampaknya dia terhadap Indonesia khususnya. Jadi di sini ada sekilas 6 perjanjian dan isu WTO. Ini perjanjian-perjanjian yang paling pokok aja. Pertanian, jasa jasa, investasi, nama, TRIPS ya, TRIPS itu hak spesial. Dan kemudian dampaknya selama 20 tahun. Yang bisa kita lihat di negeri tercinta kita ini, bagaimana dampaknya di Indonesia sendiri. Dan memang dampaknya sangat mengkhawatirkan. Jadi ada dampak umum, kemudian ada dampak luas di masing sektor, khususnya sektor jasa, keuangan, investasi, pertanian, tapi masih banyak yang lain, tapi saya nggak bisa menulis sebanyak itu, terlalu makan waktu banyak. Saya dulu mengikuti WTO itu pertama dari bukunya bekas FX, mantan dubes WTO di Indonesia, Pak siapa itu? Sampai saya lupa. Dia sangat produktif menulis buku, ada sekitar 3 buku tebal yang dia tulis tentang WTO. Nah dari situ saya banyak belajar, dan meskipun dia sangat formalis pendekatannya. Nah yang saya tulis di sini pendekatannya lebih bersifat kritis tentunya terhadap WTO. Dan selama 20 tahun itu ternyata sudah 20 tahun itu saya baru juga sadar loh, WTO kan memang lahir tahun 1994. 1994 dari tadinya yang namanya GATT, General Agreement on Tarif and Trade, perjanjian umum mengenai tarif dan perdagangan. Dari GATT itu kemudian 1994 dirubah menjadi satu badan baru.
Dengan dirubah menjadi WTO, maka dia sepenuhnya suatu badan yang berkuasa dibanding yang lain, bahkan dibanding PBB sekalipun dia jauh lebih berkuasa. Yang kita sebut sebagai legally binding, mengikat secara hukum, itu jauh lebih kuat dari bahkan yang namanya selamat datang Bu Sulastri. Silakan Bu. Mas di depan ya Mas. Bu Sulastri ini guru besar dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang juga menjadi anggota dari Institut Keadilan Keluarga. Nah, saya lanjutkan. Jadi tadi legally binding, ya, kuat sekali. Kalau tidak mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan WTO, maka anggota-anggota WTO itu bisa dikenai sanksi. Itu yang paling kuat. PBB aja nggak bisa kasih sanksi ke negara lain. Kalau WTO bisa kasih sanksi. Sanksinya ada macam-macam. Bisa kasih sanksinya dia dihukum secara keuangan, artinya didenda. Dia bisa diminta supaya menjalankan aturan-aturan itu. Jadi kuat sekali sanksinya. Banyak sekali yang namanya pertikaian di WTO yang terkait dengan pertikaian perdagangan. Ketika salah satu pihak kalah, ya dia harus membayar ganti rugi kepada negara yang dirugikan. Dan itu sama seperti arbitrase internasional misalnya, itu juga sama. Ketika sudah ditentukan oleh panel di WTO negara itu bersalah, ya dia harus membayar sekian ratus ribu, ya, 1 juta dolar terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan karena dia melanggar aturan-aturan itu. Jadi memang disiplinnya itu luar biasa. Nah, karena itu pula tidak bisa disepelekan. Sementara para perunding di WTO itu berunding setiap hari, ya, tidak ada hari-hari kosong di WTO kecuali hari libur misalnya. Kecuali ada bulan-bulan libur kan, seperti biasa. Jadi selain itu setiap hari mereka para anggota delegasi negara-negara itu setiap hari itu yang hebatnya dari WTO, dia tidak mengenal waktu, nggak seperti event-event kapan perundingan, kapan lagi, tidak begitu. Dia berunding setiap hari di kantor sekretariat WTO Geneva itu. Jadi yang namanya GATS misalnya, General Agreement on Trading Services atau jasa, ya setiap hari berunding, ada jadwalnya, sudah setahun itu ada jadwalnya. Karena di GATS itu perundingannya juga lebih dalam lagi. Misalnya mengenai aturannya aturan apa, kemudian mengenai subsidi misalnya, subsidi biasa, bisa lain juga sampai selesai, ya kan? Terus, dan itu karena besar sekali yang dibahas, maka terus menerus itu dan perundingannya. Dan di WTO kan yang berlaku adalah yang namanya prinsip single undertaking. Single undertaking adalah semua perundingan harus diselesaikan dulu sebelum di semuanya kemudian diselesaikan keseluruhan. Jadi nggak bisa yang satu selesai kalau yang lain belum selesai, atau yang satu langsung dijalankan sebelum yang lain selesai. Maka itu misalnya perundingan pertanian, meskipun misalnya sudah tamat misalnya, ada beberapa sudah selesai satu ronde, tapi misalnya perundingan jasa belum selesai, ya perundingan pertanian ini tetap aja nggak bisa dijalankan. Nanti setelah semua selesai, baru bisa dijalankan. Ini namanya single undertaking. Itu prinsip dasar dari WTO. Nah, salah satu yang menjadi
fokus utama sekarang sejak tahun 2001 adalah yang disebut sebagai putaran 2. Putaran 2 itu adalah merundingkan berbagai macam sektor-sektor di WTO itu secara bersamaan. Semua sektor bicara, ada 22 isu di WTO yang dimiliki dalam putaran 2. Nah, sama prinsipnya juga single undertaking. Jadi kalau misalnya yang satu sudah selesai, misalnya masalah subsidi sudah selesai, tapi yang sektor pertanian belum selesai, ya udah nggak bisa dijalankan dulu. Tapi nanti ketika putaran 2 sudah bisa diselesaikan seluruhannya, 22 sektor itu selesai, baru itu bisa dijadikan satu aturan yang mengikat. Nah, itu baru berlaku. Jadi putaran 2 ini sudah sejak 2001 direncanakan berjalan selama 4 tahun, ternyata sekarang sudah 12 tahun nggak selesai. Pembinaan putaran 2 itu mulur terus karena ternyata ya ada masalah besar gitu. Bahwa aturan-aturan yang dari hasil GATT sendiri, GATT sendiri maupun putaran Uruguay, adalah putaran hubungan yang masih WTO. Putaran Uruguay kan asalnya dari GATT. Hasil dari putaran Uruguay itu sendiri itu masih banyak mengandung masalah. Aturan-aturan yang diselesaikan di putaran Uruguay itu sendiri masih mengandung banyak masalah. Ini kok sudah masuk lagi ke putaran 2, putaran hubungan baru, sementara masalah-masalah yang lama itu belum bisa diselesaikan, khususnya masalah ketidakadilan, bisa disebut asimetris atau tidak seimbangan, ya itu kan bahasa-bahasa guna, tapi sudah terjadi ketidakadilan gitu. Karena negara-negara yang miskin atau bisa juga disebut negara-negara berkembang, negara-negara miskin itu negara-negara least developed countries, negara-negara yang serba kurang sumber dayanya, itu mengalami kesulitan menjalankan aturan-aturan itu. Bahkan mereka sekarang merasa banyak dirugikan dari aturan-aturan itu. Seperti kita tahu begini, sebelum ada WTO sudah ada yang namanya UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development. UNCTAD ini di bawah PBB kan, khusus mengenai perdagangan. Nah, UNCTAD ini cara berpikirnya adalah memihak kepada kepentingan negara berkembang dan miskin. Karena PBB kan sifatnya lebih sosial, ya. Jadi banyak perjanjian atau hasil di UNCTAD ini yang memihak kepentingan negara berkembang. Misalnya masalah tarif, ya, tarif masuk ke negara-negara maju itu ada yang namanya generalized system of preference, GSP. Jadi kalau negara berkembang mau masuk ke pasar negara maju, maka tarifnya rendah supaya ya, mereka bisa jualan di negara maju dengan harga lebih bersaing. Itu kan salah satu hasil dari UNCTAD kan begitu. Mereka memihak kepentingan negara berkembang. Terus juga masalah pembangunan pertanian, masalah capacity building ya di negara berkembang dan sebagainya. Itu semua hasil dari UNCTAD yang menguntungkan negara berkembang. Tapi sejak adanya WTO, UNCTAD ini dilemahkan, dibuat tidak berjalan atau dibuat tidak lagi efektif. Malah seringkali yang disebut sebagai GSP itu dianulir, banyak dianulir oleh hasil kesepakatan di WTO. Jadi negara-negara berkembang ini bukannya untung dari adanya WTO, justru buntung. Banyak keuntungan yang sudah dia dapat sebelumnya di dalam
angket misalnya. Sekarang nggak bisa berjalan lagi, malah GSP itu misalnya. Sekarang kan negara berkembang kalau negara miskin kalau mau ekspor ke sana, ya tergantung Amerika misalnya. Siapa yang masih dapat GSP, siapa yang enggak. Terus soal haki juga ketat sekali sekarang masalah haki. Jadi lama-lama orang tidak puas dengan sistem WTO. Nah itu hasil dari putaran kedua yang sebetulnya membuat kerugian-kerugian itu. Nah belum itu selesai ada putaran Doha. Putaran Doha itu masih lagi kerugiannya sudah. Dan seperti kita tahu yang namanya WTO itu kan liberalisasi. Yang biasanya liberalisasi perdagangan, liberalisasi pertanian, liberalisasi sektor jasa, liberalisasi sektor kesehatan, liberalisasi sektor pendidikan, liberalisasi energi, liberalisasi segala macam. Jadi kan sudah banyak masalah yang ada di WTO. Dengan putaran Doha, ini kok arahnya makin liberal lagi. Jadi misalnya dengan nama Multilateral Market Access itu sebetulnya satu perundingan baru di WTO yang mau mengatur tarif industri, barang-barang industri, yaitu diminta supaya tarif di negara-negara berkembang diturunkan. Nah, kalau misalnya tarif industri diturunkan, bagaimana negara berkembang atau miskin mau membangun industrinya? Nggak bisa kan, nggak bisa lagi. Kalau seluruh tarif direndahkan kan nggak bisa lagi membangun industri kan. Salah satu pengaman dari luar, barang-barang impor dari luar adalah lewat tarif. Kalau nggak ada tarif, bagaimana lagi? Padahal WTO juga sudah menghapuskan yang namanya non tarif barrier, hambatan non tarif. Hambatan non tarif itu adalah semua kebijakan pemerintah yang bisa menghambat arus perdagangan. Misalnya kebijakan soal kuota, kebijakan soal industri dalam negeri, kebijakan soal subsidi, segala macam. Non tarif barrier itu sudah di negara dihapus oleh WTO. Dan sudah banyak yang dihapus. Jadi semakin liberalnya WTO ini sebetulnya semakin merugikan. Sektor pertanian subsidi sudah nggak dibolehkan lagi. Nah kalau subsidi nggak dibolehkan, bagaimana negara berkembang mau membangun pertaniannya? Bagaimana dia bisa meningkatkan derajat petani-petaninya? Itu kan urusan domestik masing-masing negara, urusan perdagangan masing-masing negara. Dia harus bisa menyediakan, sebenarnya setiap negara bisa menyediakan subsidi berapapun ya kepada petaninya supaya akhirnya sektor pertanian ini bisa maju. Tapi dengan adanya WTO nggak bisa lagi. Lalu semua tarif sekarang diturunkan sampai tinggal 0 dan sampai 5%. Nah kalau begitu arahnya, ya habislah sudah. Dan itu mengikat dalam itu. Kalau kan begitu arahnya mau ke situ. Ya kalau sudah mengikat, nggak bisa lagi dong kita melindungi petani dalam negeri. 0 sampai 5% itu sama aja bohong. Gitu. Misalnya sama aja dengan kasus kedelai, kasus gula, ya, kasus jagung, kasus daging sapi, segala macam. Ya. Impor dibebaskan ya sudah habis. Itu kan sama dengan kasus tahun 97 ketika semua yang namanya tarif-tarif komoditas utama di-0-kan, di 0% kan sudah habis kan. Nah, belum lagi lalu neraca perdagangan jadi defisit. Neraca perdagangan adalah bahwa ternyata kita bukannya mengekspor, tapi justru mengimpor. Lebih banyak mengimpor daripada mengekspor. Akibatnya bukannya kita untung, tapi kita buntung gitu. Maunya jualan ke orang lain, kok malah kita yang membeli dari orang lain lebih banyak. Kan apalagi itu menyangkut komoditas-komoditas strategis. Nah ini yang
WTO banyak ketidakpuasan terjadi dalam WTO. Itu sebabnya putaran berulang itu sampai sekarang buntu, betul-betul buntu. Jadi sampai terakhir konferensi ke-7 dan ke-8 itu hanya diadakan di Jenewa, di sekretariat mereka sendiri, dan nggak banyak perkembangan apa yang terjadi. Karena negara-negara itu kayak ngambek aja, nggak mau berunding. Ngapain ikut perundingan kalau seperti ini? Nah, tiba-tiba Indonesia entah dengan ketiban pulung atau apa, ngusulin, nih saya mau bikin konferensi ke-9 di Bali gitu kan. Nggak tahu itu tiba-tiba dengan alasan apa dia menawarkan diri gitu. Kalau kita cek, loh, apa dasarnya, apa alasannya sih mau jadi tuan rumah gitu? Nggak ada jawaban yang jelas. Kok mau menawarkan diri jadi tuan rumah? Kalau mau menjadi tuan rumah, artinya kan ada sesuatu yang dikejar oleh Indonesia. Sehingga dia menjadi tuan rumah. Setiap orang menjadi tuan rumah itu kan selalu punya keuntungan. Dia bisa menentukan agenda-agendanya, dia bisa memimpin, karena dia otomatis sebagai kepala ketua konferensi, ya kan? Dia bisa memimpin dan segala macam. Nah, tapi apa agenda Indonesia nanti di konferensi ini? Apa yang menjadi tujuan ini? Apakah mau mensukseskan perundingan di WTO yang sedang buntu itu, yang alasan-alasan kebuntuannya jelas gitu. Indonesia memihak ke siapa? Atau memihak kepada kelompok-kelompok negara-negara yang maju itu? Atau semua kelompok negara berkembang? Ini yang nggak pernah jelas, dan mungkin sih lebih banyak karena pencitraan itu sebenarnya, karena image yang mau dibangun nanti sekali. Indonesia jadi tuan rumah WTO, ya dengan begitu meningkatkan apa, dia bisa meningkatkan pariwisata dan sebagainya. Mungkin hanya itu ternyata ya. Dan itu yang benar-benar alasan yang sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan kalau seperti itu. Karena ini menyangkut hal yang sangat besar urusannya di dunia ini. Nah, satu soal yang saya rasa menjadi taruhan dan juga menjadi sebetulnya menjadi alasan juga dari buntunya perundingan di WTO adalah yang namanya perdagangan abad 21. Ini yang kurang banyak dimengerti. Perdagangan abad 21-nya apa? Sebetulnya saya hanya mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Sekretariat WTO sendiri ketika mereka membuat list tahun 2011. Dan mereka mengungkapkan hal yang disebut sebagai perdagangan abad 21. Tapi itu juga perlu memang dijadikan sebagai isu utama, karena memang terjadi perubahan mendasar dari sistem ekonomi global dewasa ini. Saya sudah buat satu buku sebelumnya, nah ini yang namanya Rantai Kapitalisme Global. Ini buku mengenai itu, perubahan-perubahan mendasar dari paradigma globalisasi, dari ekonomi global. Perubahan ini terjadi pada pertengahan 90-an. Sudah dimulai sebenarnya sejak tahun 80-an, tapi enggak jelas. Baru mulai perlahan ada itu tahun 90-an, pertengahan. Saat dimana WTO dibentuk. Jadi WTO dari hasil perundingan putaran Uruguay dari tahun 86 sampai 94, 8 tahun. Berunding, bikin aturan-aturan, jadilah WTO yang sekarang tahun 94. Pada saat dimana sebetulnya sedang terjadi perubahan itu. Jadi apa yang sudah diselesaikan di WTO sebagai alasan itu pada akhirnya ketinggalan zaman dengan satu paradigma baru yang sedang muncul, paradigma produksi dan investasi yang sedang muncul.
paradigma WTO masih adalah menyimpulkan sebetulnya perdagangan abad 20. Apa itu perdagangan abad 20? Perdagangan abad 20 adalah perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara artinya setiap negara kan punya perbatasan-perbatasan. Nah, perbatasan itulah yang mau dihabiskan, yang mau dikurangi lewat yang namanya penurunan tarif, lewat yang namanya akses pasar, market akses. Jadi bagaimana supaya perdagangan antar negara itu bisa lancar, arus barang, jasa, modal itu bisa lancar antar negara itu ya, lewat pemberlakuan penghapusan tarif, artinya perbatasan antar negara itu dihapus atau dikurangi, maupun penghapusan hal-hal lain yang terkait dengan itu. Jadi konstruksinya masih perdagangan antar negara. Nah, yang terjadi sesudah itu sebetulnya sejak 90-an itu perdagangan semakin lama tidak lagi sifatnya antar negara. Sampai sekarang kan orang masih lihat kalau di ini made in mana ini, made in China, terus made in mana, made in UK, ya, Inggris, made in USA, made in Japan, ya, made in Korea, kan negara yang dari situ ya. Perdagangannya antar negara, karena produksi barang itu dianggap buatan sebuah negara. Makanya ada made in negara namanya. Nah, ternyata sejak pertengahan 90-an perdagangan itu sifatnya didominasi oleh perdagangan di antara korporasi-korporasi, di antara perusahaan-perusahaan. Bahkan ya sebenarnya sudah sejak lama, sejak munculnya transnational corporation, maka perdagangan itu sebetulnya hanya terjadi di dalam satu korporasi yang namanya intratrade. Jadi perdagangan di dalam sebuah korporasi saja. Misalnya Toyota. Toyota itu kan transnational corporation. Dia punya cabang di mana-mana. Mulai dari Afrika, Amerika Latin, Eropa, Asia. Lalu dia, kalau dulu memang masih terjadi lalu lintas barang-barang, pengiriman dan sebagainya, itu cabang-cabang ini ya, kan lalu lintas perdagangan. Tapi sifatnya sebenarnya masih itu dicatat secara negara, ya, jadi perdagangan antar negara. Ada sebetulnya perdagangan intra industri atau intra trade, intra perdagangan. Tapi dicatatnya antar negara. Padahal itu sebetulnya antara Toyota Astra dengan pusatnya ya, perusahaan Jepang, atau mana lagi di Eropa dengan Jepang. Tapi dicatatnya masih antar negara. Nah, lama kelamaan ya, ada suatu pikiran di kalangan korporasi bahwa dia tidak perlu lagi memproduksi barang dari cabang-cabangnya, tapi cukup memproduksi pakai outsourcing. Jadi diproduksi oleh pabrik-pabrik lain. Jadi namanya intertrade, ya, perdagangan antar perusahaan, bukan lagi intratrade di dalam perusahaan, tapi intertrade. Nah, terus antar, maksudnya perdagangan antar perusahaan adalah perdagangan antara si perusahaan induk atau perusahaan pemegang merek, pemegang brand atau merek, dengan perusahaan-perusahaan outsourcing. Perusahaan outsourcing itu belum tentu punyanya si pemegang merek, tapi perusahaan-perusahaan outsourcing atau yang disebut sebagai subkontrak, perusahaan subkontraktor. Makin lama ya, berkat perkembangan IT
teknologi IT, maka pemesanan barang dan kemudian koordinasi produksi itu bisa berjalan dengan mudah di lingkup global. Jadi terjadi perubahan dari yang namanya neofordisme. Tahu kan neofordisme? Fordisme dulu lah. Fordisme itu kan berkembang tahun 30-an. Dari cara bekerjanya perusahaan Ford pakai yang namanya assembly line. Assembly line itu bahan berjalan. Nah, Ford itu bisa membuat barang dengan sangat murah karena dikerjakan lewat bahan berjalan. Tapi dikerjakan semuanya oleh Ford. Assembly line. Tahun 70-an assembly line itu tidak lagi terletak di satu pabrik, tapi diletakkan di banyak negara. Misalnya port di Asia Tenggara, port di Afrika, port di Eropa, itu punya assembly line, jadi ada macam-macam. Tapi itu intra-trade di dalam port sendiri. Port masih memegang kendali seluruh industri, seluruh produksi. Tapi kemudian sekarang ya, tidak lagi ini yang terus dari neofordisme itu secara global, operasi produksi itu berlangsung secara global. Tetapi sejak tahun 80-90-an ya, dikenal satu perkembangan baru yang disebut dari Wintelism. Wintelism itu dari Windows dan Intel, yaitu bahwa terjadi kerjasama antar perusahaan, antar pabrik. Dari berbagai perusahaan itu bisa jadi satu barang. Jadi satu produk itu misalnya dihasilkan oleh banyak perusahaan. Ini namanya interindustri. Ya. Jadi laptopnya bisa buatan mana, ya, buatan Apple, ya. Tapi komponen-komponen di dalam itu ada Windows kan, ada Intel. Ini kalau Windows kan aslinya Intel kan ininya banyak mesinnya ya. Jadi Windows dan Intel itu menjadi cara baru dari bagaimana berproduksi. Windows dan Intel, Intelisme itu juga menjadi cara baru dari orang menjalankan produksi lewat IT. Jadi lama-kelamaan sekarang satu barang, satu produk misalnya seperti Apple, ya, iPhone itu bukan lagi dikerjakan di Amerika. Bahkan yang namanya Apple itu nggak punya pabrik di Amerika. Pabriknya tersebar di berbagai negara yang mensuplai, memasok sekitar 431 komponen yang menjadi yang namanya iPhone itu. Jadi inilah dasar dari satu perdagangan baru. Lalu 431 komponen itu siapa aja yang memasuk? Banyak sekali. Dan nanti di assemblingnya, di rakitnya atau di produk akhirnya juga bukan di Amerika yang mengerjakan, pasti ke Cina. Cina yang biasanya sebagai produsen abri. Makanya sekarang banyak sekali barang-barang made in China. Karena masih pakai paradigma abad 20 ya, masih made in China. Padahal made in China sekarang orang udah bertanya kan, tapi itu kan bukan barang buatan Cina aja, karena di dalam ada banyak komponen yang buatan banyak negara. Itu buatan banyak perusahaan. Ada Korea di situ, ya, ada Thailand di situ, ada Eropa di situ, Portugal, Spanyol, ya, ada Meksiko di situ. Jadi kok masih disebut made in China? Ya karena assembling akhirnya ya di Cina. Tapi sebetulnya itu bukan buatan Cina juga. Lah orang itu namanya Apple kan buatan Amerika. Tapi kok made in China? Nah ini kan satu yang harus dipecahkan dalam sistem perdagangan baru. Itu akibatnya luas sekali karena yang namanya Wintelisme ini jadi mengobrak-abrik semua aturan-aturan perdagangan yang ada. Ya, terkait subsidi, terkait tarif, terkait segala macam. Misalnya kemarin si Bush
mau menerapkan apa? American product, maksudnya dia mau menerapkan nasionalisme ekonomi dengan hanya membeli barang-barang Amerika. Lah, perusahaan-perusahaan Obama, ya, menerapkan American product. Nah, tapi perusahaan Amerika sendiri yang protes. Lah, barang-barang saya kan produknya di Cina. Bagaimana bisa mencintai produksi Amerika kalau barang-barang saya didatangkan dari Cina masuk ke pasar Amerika, tapi itu miliknya orang Amerika sebetulnya. Kan jadi kosong slogan buy American product kalau sebetulnya barang-barang itu yang sudah bukan diproduksi di Amerika, semua made in China. Tapi itu punya orang-orang Amerika, maksudnya itu Apple atau Microsoft segala itu punya orang-orang brand-brand Amerika, itu merek Amerika. Misalnya kayak Gap atau Nike, Adidas, itu made in mana? Ya made in China, made in Thailand, kadang made in Indonesia. Adidas kan made in Indonesia. Padahal itu kan brand-brand Amerika. Bagaimana orang Amerika bisa buy American product? Jadi sesuatu yang aneh sekarang perdagangan antar negara. Karena jadi perdagangan antar perusahaan. Nah, karena itulah sebetulnya jadi namanya perdagangan antar perusahaan. Yaitu, ya, semakin surutnya negara dan semakin berkuasanya peran korporasi. Makanya kita buruh-buruh di Indonesia sekarang ramai terus setiap hari karena masalah outsourcing. Kenapa kalau bisa jadi masalah? Karena outsourcing itu adalah perusahaan-perusahaan outsourcing aja atau subkontraktor aja yang mengerjakan pesanan order dari yang namanya brand, pemilik brand, dari Adidas, dari Nike, dari Gap, ya, dari Apple, dari segala macam. Yang kadang kala dan juga dari Samsung, dari mana lagi, Hyundai, yang kadang kala si pabrik di sini itu hanya penerima order. Jadi ketika ordernya dicabut, mereka pindah order perusahaan lain, ya mati perusahaan ini. Nah, jangankan pabriknya outsourcing, apalagi buruhnya juga lebih lagi outsourcing lagi. Artinya hanya musiman itu, buruh-buruh musiman sebetulnya sekarang. Mereka tidak mau lagi mempekerjakan buruh jangka panjang, lah ordernya aja musiman. Jadi ini jadi berantakan. Buruh minta nggak mau lagi outsourcing, mereka harus ada kerja jangka panjang dan segala macam, tunjangan segala macam. Nah, pabrik yang di sini itu juga bukan pabrik si brand, juga bukan pabrik si pemilik merek, itu juga orderan aja, kontraktor aja. Dia juga nggak bisa apa-apa. Lah, bagaimana juga saya juga hanya dapat orderan, saya juga outsourcing, dia bilang gitu kan. Saya juga subkon. Nah, kalau mau protes ke pemilik mereknya, pemilik bilang, saya kan gak ada urusannya sama urusan Indonesia. Kamu gaji berapa macam itu kan terserah yang di Indonesia. Sementara pemilik merek adalah sebetulnya yang menentukan. Ya, pokoknya dia bilang begini, saya nggak mau tahu, pokoknya saya ingin barangnya harganya sekian, kualitasnya kayak gini, spesifikasinya kayak gini. Terserah kamu si subkontraktor mau kayak gimana. Nah, yang pusing kan yang subkontrak ini. Dia lalu segala macam kayaknya apa yang paling gampang minimalkan, ya gaji buruh dalam setiap produksi. Variable kapital atau variable cost itulah yang paling mudah dikurangi, ya kan. Kalau mesin yang lain, fixed cost kan nggak bisa dikurangi. Jadi aja buruh lagi yang menderita. Bahkan jangankan di negara di Amerika saja ada yang namanya sweatshop, yaitu pabrik-pabrik ilegal yang mempekerjakan
buruh-buruh migran dari Meksiko, dari mana-mana Amerika Latin yang mau bekerja dengan upah dan kondisi yang sangat tidak layak di dalam negeri Amerika sendiri bahkan. Nah, sweatshop ini banyak sekali. Jadi race to the bottom itu istilahnya. Nah, sekarang yang namanya subkontrak atau outsourcing itu race to the bottom. Pokoknya melayani pesanan brand dengan cara apapun, yang penting dapat order. Nah, yang dikorbankan sekali lagi adalah buruh. Jadi kontradiksi tenaga kerja dengan modal itu semakin kuat, semakin sulit situasinya. Nah, perdagangan 421 inilah sebetulnya yang kemudian menjadi dasar dari juga kemacetan perundingan di WTO. Karena orang nggak tahu lagi ini sebetulnya kita bisa atas nama negara, atas nama corporate. Kita ini sebetulnya made in apa ini? Makanya WTO pernah bilang, ini aja deh, gampangnya made in the world. Buatan kimia gitu aja. Karena kalau kita nggak ada lagi satu negara di situ. Nah, itu kira-kira ya yang menjadi dasar dari yang namanya perdagangan 21. Aturan-aturan di WTO lalu menjadi asing dengan perdagangan baru ini. Misalnya subsidi ke siapa? Barang-barangnya diproduksi bukan di situ, bukan di negara sendiri, tapi di negara lain. Kalau tarif jelas semua negara diminta menurunkan tarif. Kenapa? Dengan turunnya tarif maka biaya makin minimal, ongkos produksi makin minimal. Kualitas dalam jasa makin minimal. Itulah sebabnya maka yang namanya trade facilitation menjadi taruhan utama di Bali nanti. Karena trade facilitation adalah meminimalkan biaya-biaya perbatasan, khususnya biaya pabean, biaya kapal, ya, biaya angkutan, biaya logistik segala macam itu. Itu trade facilitation yang akan mengcover itu. Jadi tujuan dari salah satu keberhasilan WTO di Bali kan namanya akan menggolkan yang namanya fasilitasnya perdagangan untuk memuluskan ini perdagangan 421 ini. Jadi itu introduksi dari saya. Nanti kita akan banyak diskusi berikutnya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Poli. Ya, tadi Mas Poli sudah bicara tentang bagaimana perdagangan abad 20 dari perdagangan abad 20 dari paradigma formalism ke perdagangan abad 21 yang bintel ya. Dari perdagangan antar negara menjadi intranegara dan sekarang itu intertrade antar perusahaan. Banyak hal yang sudah disampaikan Mas Poli, nanti kita coba elaborasi lagi dalam sesi tanya jawab. Selanjutnya saya kira kita coba eksplorasi lagi dari Bu Sulastri, Profesor Sulastri, beliau guru besar TPUI. Bu Sulastri dulu sampai hari ini sekarang banyak sekali menyoroti isu-isu perdagangan, terutama terkait dengan isu-isu di WTO. Bu, saya persilakan Bu untuk menyampaikan paparannya tentang bagaimana sih perkembangan perdagangan sistem ekonomi hari ini, paradigma perdagangan yang baru hari ini. Buat Ibu Sulastri, saya persilakan untuk waktu dan tempatnya. Oke, baik. Iya, saya juga mau minta maaf. Harusnya kita ada 3 narasumber. Salah satunya itu Mas Anggito. Mas Anggitonya mendadak karena ini musim haji. Sebenarnya dia harus ngurusin haji. Rencananya dia itu minggu hari Senin berangkatnya. Tahu-tahu mendadak hari ini, karena nggak tahu. Dia salah menjelang pada masa haji kayak gini.
sebagai dirjen haji dia banyak kesibukan. Sembari nunggu Bu Sulastri, nanti mungkin di akhir sesi tanya jawab Mas Rizwan Kai itu akan bisa mengelaborasi tentang FOA, Mas, Freedom of Association-nya. Ini sangat berkaitan dengan apa yang disebut dengan Mas Boni tadi, subcontracting buru-buru kontrak gitu. Mereka nggak bisa berkembang karena memang sistemnya sudah berubah. Perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu bukanlah perusahaan-perusahaan yang hanya by order gitu. Nike misalnya, perusahaan pabrik-pabrik sepatu alas kaki yang di Tangerang itu kan hanya menerima order saja dari brand, dari merek. Bahkan kalau sekarang itu bukan disebut brand lagi mereka, kalau di dalam antara mereka itu disebut buyer ya. Jadi perusahaan yang pemilik brand ini dikenal dengan istilah buyer. Mereka yang membeli dari perusahaan pabrik-pabrik yang memproduksi sepatu di Indonesia, kemudian dikasih label Nike, Adidas segala macam. Dan sebenarnya brand-brand ini, perusahaan-perusahaan yang punya brand ini hanya memproduksi desain saja, nggak ada pekerjaan lain dia. Terus mungkin juga bahkan untuk hal-hal teknik misalnya untuk penjualan segala macam juga tidak mereka yang ngerjain. Ada perusahaan lagi yang mereka suka, misalnya perusahaan-perusahaan yang berada di Singapura gitu. Singapura itu misalnya ada perusahaan jasa di Singapura misalnya yang khusus menangani penjualan produk-produk mereka yang berada di kawasan Asia Tenggara gitu. Sampai ke hal-hal teknis penjualan pun mereka sudah nggak di brand ini, Nike segala macam. Itu sudah tidak ngurusin lagi, sudah disokkan lagi. Dan begitu kompleksnya hari ini sistem perdagangan sehingga dampaknya begitu luas. Nasib buruh itu nggak terkatung-katung, nggak jelas. Hari ini kerja, besok bisa tiba-tiba di PHK. Bukan hanya buruh, tapi juga perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia atau banyak negara juga itu tidak punya masa depan yang jelas juga karena mereka tergantung sama orderan-orderan yang pemilik brand ini. Mungkin itu ya. Saya kira banyak hal yang perlu direspon dari paradigma baru. Terutama terkait dengan misalnya ada yang namanya MP3. Saya kira MP3I punya kaitannya sangat erat dengan cara pandang perdagangan hari ini. Aduh. Baik, saya kira saya persilakan ke Bu Sulastri untuk ngasih paparannya. Baik, silakan. Terima kasih, Pak Edi, Pak Budi, Ibu sekalian. Saya mendapat kehormatan berada di sini membahas masalah video. Ya, saya tanya saja dari Pak Budi. Saya sebetulnya membawa USB tadi, tinggal banyak. Mohon maaf. Jadi saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Sulastri Surono. Saya berusaha di Fakultas Ekonomi UI. Saya biasanya mengajar tentang ekonomi global. Jadi kalau Boni bicara tentang detailnya tentang proses-proses BTO, kalau saya melihat dampak daripada mekanisme pasar terhadap perekonomian, terutama perekonomian Indonesia. Jadi kita tahu inti daripada BTO itu adalah perdagangan bebas yang mana dianut oleh neoliberal di sini. Di dalam neoliberal itu dikatakan di mana pemerintah itu tidak boleh ikut campur tangan. Mula-mula dikemukakan oleh King Suromahi dengan bukunya bahwa di dunia pada tahun 94 dia menerbitkan buku bahwa di dunia itu negara nggak diperlukan, negara tidak usah ada negara, ekonomi itu akan jalan. Ya.
karena di dalam mekanisme pasar peranan negara itu dilakukan seminimal mungkin atau nol peranan negara. Nah, berdasarkan itu pada tahun 94, terutama di Fakultas Ekonomi UI, dulu kita punya mata pelajaran perencanaan ekonomi. Setelah kita pada tahun 97-98 kita krisis, itu mata pelajaran perencanaan ekonomi kita tiadakan. Ini nggak usah diperencanain lagi. Buat apa ada negara? Jadi kita tidak lagi punya mata pelajaran perencanaan ekonomi. Kemudian kita ganti dengan pelajaran kemiskinan. Jadi perencanaan ekonomi di Fakultas Ekonomi diganti dengan kemiskinan. Karena ekonomi tidak direncanakan oleh negara, berdampak banyak sekali terhadap kemiskinan, sehingga kelas kemiskinan di Fakultas Ekonomi itu banyak sekali. Saya kembali ke Kenichi Omae, kemudian Friedman juga mengatakan dunia itu akan flat. Jadi kita bekerja, kita mau bekerja di Batam, apakah kita bekerja di Cina atau kita bekerja di Vietnam, itu kecenderungan itu tarik buruh itu akan sama. Nah, kemudian kita lihat krisis demi krisis karena adanya mekanisme pasar di mana pemerintah tidak diperlukan lagi. Nah, kita lihat pada tahun 97 Indonesia, Thailand dengan Korea kolaps. Itu diterapkan oleh negara maju pada tahun 80 di Amerika Latin. Amerika Latin dicoba Meksiko, negara-negara default pada saat tersebut. Kemudian pada tahun 90-an 90 sampai 97 di Asia. Sekarang mereka kemana mencarinya? Ke Jazirah Arab. Nah, produk mereka yang utama itu adalah demokrasi. Nah, dengan di satu negara, kalau di sana banyak diktator seperti tadi di Jazirah Arab, di situ tujuannya adalah Saudi Arabia. Di sana sangat diktator dan kaya minyak. Nanti kiri kanannya dibikin demokrasi dulu, nanti minyaknya diambil, terus mereka kuasai. Nah, kita kembali ke jadi tahun 80-an dia negara-negara di Amerika Latin, kemudian tahun 90-an di Asia, dan sekarang mereka mengarah ke Jazirah Arab. Di sana dimasukkan demokrasi dulu. Nah, setelah demokrasi apa yang terjadi? Nah, saya menonton teater koma, masih itu demokrasi. Itu wadah untuk caci maki. Nah, itu udah ada wadahnya. Dulu kan kita waktu zaman Soeharto kan nggak boleh caci maki sembarangan. Nah, sekarang kita sudah ada, jadi siapa aja kita boleh caci maki. Kita itu orang kaya, oh dia suka korupsi, kita intinya macam-macam lah. Sudah ada wadahnya gitu, kita maki-maki siapa juga boleh aja sekarang. Ya, kalau KPK kayak apa kayak gitu udah ada, karena sudah ada wadahnya demokrasi. Nah, juga dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, empiris menyebutkan tidak ada suatu negara demokrasi di mana pertumbuhan ekonominya tinggi. Nah, kita di era Soeharto itu pertumbuhan ekonomi kita 8, 9, 10%. Itu gara-gara peranan pemerintah. Oh, pemerintahnya nggak ada peranan. Jadi kita yang kita alami krisis demi krisis. Nah, kembali ke Kenichi Omae, terus kemudian Friedman mengatakan negara itu nggak perlu. Negara itu sumber daripada masalah, tidak efisien, negara macam-macam. Nah, kemudian krisis kita pada tahun 2008 kemarin. Nah, terus Krugman dengan Stiglitz melihat, loh, ini negara mana sih yang nggak kena krisis? Dia nyari-nyari, mana negara yang nggak kena? Banyak sekali negara yang nggak kena krisis. Itu adalah Cina, itu nggak kena krisis. Nah, kenapa Cina nggak kena krisis? Karena peranan negaranya kuat. Malaysia kurang krisisnya, negaranya peranannya kuat. Kita lihat negara-negara Jazirah Arab, nah krisis karena negaranya itu kuat sekali peranannya. Nah, jadi kemudian teori ekonomi itu menjelaskan lagi harusnya kita tuh bagaimana sekarang mekanisme pasar menyebabkan di epicentrum pasar bebas. Itu epicentrum pasar bebas itu adalah Amerika dengan Eropa kolaps.
Karena krisis kan kolaps itu semuanya. Nah yang ini si Cina kenapa nggak kolaps. Kemudian akhirnya mereka kita lihat krisis di Amerika. Yang menolong lagi krisis itu siapa? Ya pemerintah. Pemerintah Amerika nyetak uang 700 miliar stimulus ekonomi lah katanya. Pemerintah kan udah krisis pemerintah lagi. Nah jadi sekarang arah ekonomi itu mau kemana sih sebenarnya di dunia ini? Apakah kita mau pemerintah yang berperan ataukah kita leave it to the market? Gak usah diapa-apain lah, ekonomi pasti jalan. Apa seperti itu? Nah barangkali kita lihat ke Indonesia sendiri. Indonesia itu peranan pemerintah di mana di dalam ekonomi? Itu peranan pemerintah di dalam ekonomi itu ada di pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 dikatakan faktor-faktor produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi ada di situ peranan negara. Nah kemudian pada tahun 2002 oleh Amin Rais undang-undang itu diamandemen pertama kali. Nah di situ diselipkan ada kata efisien di dalam penjelasan. Nah efisien itu diterjemahkan pasar yang efisien itu, perekonomian yang efisien itu apa? Katakanlah pasar bebas, mulailah mekanisme pasar. Nah kemudian amandemen kedua, ketiga, keempat, itu 4 kali. Terus kita di Fakultas Ekonomi juga concern, ini ekonomi Indonesia ini semuanya udah dimiliki asing nih, kita nih rohnya di mana sih? Nah, terus kita juga belajar seperti Profesor Sumarlin, Profesor Broto, guru-guru besar berpikir ini mau kemana sih kita? Nah, yang bisa merubah Undang-Undang Dasar 45 itu adalah MPR. Jadi kalau kita misalnya kita katakan kita balikan ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli, in case itu bisa, nggak tahu bagaimana susah payah atau bisa. Nah, jadi kita suruh MPR mengembalikan. Nah, nanti 2014 presiden dipilih. Apakah presiden mau melaksanakan konstitusi? Belum tentu. Presiden akan mengatakan, saya nggak dipilih MPR, saya dipilih oleh rakyat. Nah, jadi kita sendiri juga nggak jelas. Nah, kalau kita lihat lagi, 70% produk dari DPR undang-undang itu dibiayai oleh asing, terutama undang-undang penanaman modal asing, undang-undang nomor berapa? 2007. Nah, di dalam undang-undang itu dikatakan Indonesia tidak boleh menasionalisasi perusahaan-perusahaan itu. Terus saya kaget, ini siapa yang buat? Yang buat DPR lah. Siapa yang membiayai? Nah, yang membiayai World Bank. Nah, begitu kita cek, katanya World Bank itu merupakan pinjaman kepada World Bank. Nah, World Bank mengatakan, daripada lu DPR repot-repot, sini gue buatin draft sekalian. Dia buatinlah draftnya sekalian. Jadi bahwa Indonesia tidak bisa menasionalisasi tersebut adalah karena undang-undangnya yang membuat adalah World Bank. Nah, jadi hal-hal tersebut akhirnya kita kalau ditanya saya itu sudah tergadai semuanya. Nah, jadi itu dampak daripada globalisasi kepada perekonomian Indonesia. Oke, barangkali segitu aja boleh barangkali nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Terima kasih Bu Sulastri. Tadi di awal Boni bicara tentang paradigma perdagangan abad 20 ke abad 21. Perdagangan abad 21 yang membuat kemudian susutnya peran negara. Ini kemudian yang dipertajam oleh Bu Sulastri. Ketika ini bisa tercermin dalam kasus Indonesia, ketika amandemen Undang-Undang Dasar 45 dilakukan, ada terutama pada pasal 33 gitu, negara sama sekali hilang di sana perannya. Ada istilah misalnya efisien, ada kata efisien, ekonomi yang efisien itu ekonomi yang seperti apa? Ekonomi yang
diserahkan pada mekanisme pasar. Nanti di pasar itu ada namanya invisible hand, ada tangan-tangan yang nggak nampak yang akan membuat keseimbangan baru. Tapi pada kenyataannya ekonomi kita justru tidak pernah seimbang. Sebaliknya justru semakin tenggelam dalam krisis. Seperti yang kita alami hari ini, bagaimana tekanan terhadap ekonomi kita, tekanan terhadap rupiah, neraca perdagangan kita yang minus, gitu. Dan yang dampaknya sangat-sangat serius pada terutama kalangan menengah ke bawah, misalnya kelas buruh dan petani. Buruh kita tahu bagaimana apa yang mereka alami hari ini, protes setiap hari tentang buruh kontrak, tentang buruh outsourcing. Yang saya ingin kemudian mengajak teman-teman POR itu untuk mengelaborasi isu-isu yang disampaikan dua narasumber kita di sini. Terutama ke Mas Kris, aku kira bisa sedikit men-share tentang pengalaman dengan FOA, Freedom of Association itu, kebebasan berserikat. Ini isu yang memiliki kaitan sangat erat dengan paradigma perdagangan abad 21 yang disampaikan oleh Boni tadi. Sebelum ke POR, saya kira kita minta ke Mas Kris sedikit share tentang pengalamannya bagaimana mengorganisir gitu kesepakatan kebebasan berserikat di kalangan teman-teman buruh dan beberapa perusahaan brand ternama di dunia. Mas Kris, saya persilakan, Mas. Ya, terima kasih Mas Edi. Ya, teman-teman sekalian dan para pembicara. Sorry, saya sebelum ke Mas Kris, saya ingin mengenalkan Mas Kris dulu. disebut namanya dong. Mas Kris ini manajer program di Oxfam Indonesia ya. Oxfam Indonesia beberapa tahun belakangan itu mendorong drive beberapa kesepakatan di teman-teman buruh tentang kebebasan berserikat. Baik, Mas, silakan Mas. Ya, waktu dulu kita kenal yang namanya TINA, there is no alternative. Ya, untuk mengcounter kampanye global. Nah, ini dalam wacana alternatif saya jadi teringat diskusi dulu. Tapi ada yang namanya TAMA juga kan, there are many alternatif ya. Jadi pada saat kita mendiskusikan kebuntuan, pada saat itu juga pasti banyak alternatif. Karena katanya justru ada kebutuhan itu kita semakin kreatif mendapatkan alternatif. Kita harus percaya itu. Saya mau mulai dari mendownloadkan diskusi kedua pembicara. Ambil contoh Nike, tadi disebut-sebut salah satu perusahaan besar brand internasional. Siapa sih yang nggak tahu Nike? Dari ujung kepala, ujung kaki, luar dalam pasti ada produk Nike barangkali yang bangga kita menggunakannya. 100% dari biaya perburuhan di sektor garment maupun sepatu olahraga Nike itu di dunia itu 60% costnya itu untuk advertising sama research. Jadi tidak heran kalau dia punya iklan yang luar biasa, meng-hire ada sekitar 100-an top atlet dunia yang dibayar oleh Nike yang tentu BNN tidak murah. Kita tahu lah, usah dihitung berapa pasti luar biasa, 60%. Dan dia melakukan research dan tidak heran setiap bulan atau setiap kuartal ada produk-produk baru yang nyaman kita pakai. 60%. 30% itu untuk production cost. Dia mesti beli mesin yang hebat. Makanya si Tati Murdaya dia gagal mendapatkan order baru karena kali mesinnya tidak up to date. Jadi di stop. Nama pabriknya itu Hasinasa di Tangerang, kita tahu itu juga kan. Jadi 30%. Kedua cost ini antara advertising, research dan project cost ini fixed cost, nggak boleh dikurangin. Even 1%. Nah, 60-30, sisa 10%. Itu yang namanya labor cost. Labor cost, jadi sangat kecil sekali. Nah, itu satu hal kenyataannya. Jadi 60-30, 10. Dalam penelitian kami, tapi ini di tahun 96 nih, saya mendapatkan datanya. Itu ada ratusan atlet, boleh dicek. Ya siapa sih yang nggak pakai kaos merek Nike kan?
Juni 2014 perang antara Adidas dan Nike barangkali di Brasil World Cup, ya kan? Itu sepak bola, tenis, macam-macam atlet, ada ratusan atlet. Itu bayarnya tidak murah. Nah, teman-teman, kenyataan yang lain hampir 30-40% itu Nike Indonesia itu menyumbang seluruh produksi tingkat dunia. 80.000 guru di namanya pabrik itu Nikomas atau Poce di Serang. Itu salah satu terbesar di dunia. Selain juga ada yang di Vietnam. Belum di Tangerang, ada sekitar 12 kalau nggak salah pabrik utamanya. Belum yang sampai ke outsourcing tadi ya, boleh dibilang. Nah itu murah. Jadi atlet yang gede banget dapatnya ratusan orang, gurunya UMP lah ya, ujung-ujungnya kan kita tahu ya. UMP pun itu sudah minimum, itu pun ditunda kan, beberapa pabrik itu menunda kan pembayaran karena katanya terlalu tinggi. Itu kenyataan dari 10%. Nah, dan yang menarik lagi ada kenyataan tadi disinggung ini ada namanya invisible cost. Mesti membayar ke pihak ini, pihak itu, ya ke kampung, para religious group di kampung untuk mengirim guru baru. Sekarang rekruter itu tokoh-tokoh setempat masyarakat. Itu mereka mempunyai akses ke dalam. Nah, ada banyak sekali pungutan-pungutan yang namanya invisible yang nggak bisa dibuktikan kan? Kalau ada demo siapa yang turun? Kalau tentaranya atau polisi turun dari Mabes, bisa dibayangkan yang backup itu dia harus bayar berapa setiap bulan. Kalau yang turun pada saat demo itu di pabrik tingkat polsek, kita tahu lah bayarnya berapa itu kan? Atau tingkat polres berapa lah itu. Jadi bisa dibayangkan aja dari siapa yang turun. Itu berarti setiap tahun mesti bayar. Belum ada acara ini, acara itu, 17-an ini, 17-an itu, ratusan. Dan itu ambilnya dari mana? Apa ambil dari advertising tadi? Cost? Nggak mungkin. Atau dari riset? Nggak mungkin kan? Atau mesin? Nggak mungkin kan? Itu diambil dari 10% labor cost. Sehingga sudah murah lagi. Nah, mereka memberi kesempatan yang namanya lembur overtime. Ini kan menguntungkan buruh berarti kan? Upah murah, masuk bayar 1,5 juta sampai 2 juta. Kalau laki-laki itu bisa lebih murah 1,5 juta untuk bekerja, perempuan bisa lebih mahal. Jadi belum dapat duit mesti bayar duit. Dan mereka ditekan pada saat mendapatkan upah. Nah, mereka harus lembur. Apa artinya politik lembur? Satu, mereka dapatkan kelebihan. Tetapi yang lebih prinsipil adalah ini penghalusan dari kebebasan berserikat. Tidak ada waktu lagi untuk diskusi seperti di sini. Panggil mereka datang sini, tidak gampang. Waktu sekarang ada kebebasan. Berorganisasi nggak ada waktu lagi. Dan teman saya yang kerja di bagian bordir perempuan itu terpaksa mesti pakai obat-obatan supaya dia bisa tetap bertahan berdiri di line. Mukanya hancur. Tidak lagi ada perawatan diri demi overtime. Kalau tidak, ya dari ruang tutup lubang itu tadi ya. Dan itu kan saya pikir di mana-mana. Itu dari 10% itu pungutan-pungutan. Tidak ada, kita sudah tahu lah korupsi itu ambilnya dari labor cost, nggak mungkin ambil dari mesin atau dari riset. Ini kenyataan di tingkat brands. Dan pemilik perusahaan besar sepatu olahraga itu dimiliki pemasok dari Taiwan sama dari Korea. Kenapa saya tidak tahu. Apa karena disiplin atau apa nggak tahu. Jadi setiap pagi mereka ada kayak kita dulu senam olahraga untuk militansi, kayak gitu. Jadi ini kenapa Korea sama Taiwan dan pemegang merek itu ya duduk manis aja di sana. Mereka tidak punya tanggung jawab kalau ada kebakaran 2 kali yang tadi saya sebutkan pabrik Nikomas terbesar produksi Nike, Adidas dan Puma itu kebakaran 2 kali di Serang itu. 2 kali kebakaran. Yang punya Nike tenang aja. Karena yang bertanggung jawab kan yang Korea sama Taiwan kan, pembeli pemasok ya, dia kan menjual lisensi aja. Jadi dia tidak punya tanggung jawab untuk masalah pabrik, ada kebakaran, rusuh dan sebagainya. Jadi jual lisensi. Nah ini kenyataan, kira-kira gambaran brand internasional dalam konteks sepatu olahraga dan garmen. Nah tadi disinggung oleh Egi. Sekarang teman-teman dari kampanye ke kampanye, dari Olimpik, dari World Cup ke World Cup, apapun memang kondisi globalnya tetap juga ada istilahnya ya, timbul dari dalam sendiri perlawanan itu ya. Nah, Ofcom dan jaringan internasionalnya
karena ini memang merek dagang internasional dan dikonsumsi oleh internasional, itu juga ada perlawanan dari dalam. Jadi kita kirim orang guru, belum pernah ke bandara, naik pesawat terbang langsung dikirim ke Amerika. Tadi Boni bilang di shuttle, kita kirim juga karena kantor pusat Nike itu di Oregon, di Amerika Serikat. Kita kirim guru bersaksi di sana, di kantor pusatnya, ketemu media, ketemu ke toko lagi, ketemu konsumen. Teman-teman, dalam konteks sepatu olahraga ini jadi liberalisasi juga nih, nggak ada unsur negara, Bu Sulastri. Yang paling penting dalam international brands atau base ini, satu, konsumen, pilarnya. Kedua, pemegang saham. Ketiga, buruh. Di mana pemerintah? Tidak ada. Konsumen, pemegang saham, sama buruh. Ini tiga pilar industri, hampir rata-rata kali ya, yang internasional ya, yang itunya untuk international consumer. Tiga itu saja. Tiga ini dipengaruhi oleh kampanye-kampanye global, Olimpik to Olimpik, World Cup to World Cup. Jadi buruh ini ketemu dengan pemegang saham, ketemu Michael Jordan, yang kita tahu kayak Nike kan dia pakai, dan dia katanya sangat sosialis, punya yayasan banyak. Pada saat buruhnya ketemu dengan Jordan, Jordan bilang I don't care. Itu mematahkan wacana masyarakat Amerika yang menganggap Michael Jordan begitu populisnya, begitu sosialisnya. Pada saat dia mengatakan I don't care dengan kondisi labor sendiri ngomong, apa kamu tahu kondisi saya yang buat kamu punya produk I don't care, karena itu menjadi headline. Dan itu mematahkan ya cara pandang orang seperti itu. Dan itu mematahkan juga pemegang saham punya pandangan terhadap kondisi buruh. Nah itu akhirnya Kevin ini mendudukkan mau nggak mau, karena kan ini mempengaruhi harga kan, mempengaruhi orang mau beli. Teman kita ini perempuan buruh ini kita kirim ke Amerika tuh ke mana-mana Olimpiade ya, terakhir ke mana, Australia. Ini orang mau beli ke tokonya tuh nggak jadi beli. Saya kebetulan bulan ini lucu, saya kebetulan ada pakai kaos. Pernah tuh kali pakai kaos jalan di Amerika situ di Washington DC, anti Nike. Saya jalan di pedestrian ini saksian aja, ini bos saya merasakan juga. Tiba-tiba saya diterakin ada ibu-ibu naik mobil. Oi katanya, kaget saya, ada apa nih? Kayak anak saya ini teroris gitu. Oi, I like your shirt katanya, anti Nike. Dia suka shirt saya. Oh my goodness, dia mendapat tanggapan gitu loh dari masyarakat. Cuma pakai kaos saja, dia senang sekali gitu. Ini menunjukkan ada kesadaran gitu ya, karena mereka kan sensitif kan sebagai konsumen. Nah ini mendudukkan para brands ini, kita mengajukan proposal untuk ada semacam dialog bersama antara brandsnya, pemasoknya juga kan, sama buruh, tentu dengan NGO ya. Ini dari 2004, kita 2009, 2008 di Hong Kong, akhirnya mereka mau duduk. Mereka duduk bersama di Facility of Farm, juga ada base datanya Ibu Sulastri. Ada kita membuat riset, jadi juga kekuatan power ini ya, riset ini juga luar biasa. Ini mendudukkan mereka, mau duduk bersama equal, duduknya seperti gini. Mereka memilih Indonesia sebagai pilot project, adanya multi stakeholders dialogue antara pemegang saham atau namanya pemegang merek atau namanya brand tadi itu, pemasok dan buruh. Mereka memilih Indonesia sebagai pilot project. Kenapa? Tentu ada ininya ya, alasannya. Salah satunya adalah buruh di Indonesia itu dia punya kondisi itu relatif demokratis, lebih bisa diikuti ketimbang buruh di Bangladesh yang turnovernya tinggi sekali kalau di Bangladesh itu. Jadi susah itu. Hampir setiap saat itu pergantian karena begitu banyak ya. Atau Cina atau Kamboja yang sangat dipengaruhi oleh pemerintah kan, komunis. Susah, ya, mereka di Indonesia karena lebih demokratis, lebih bisa lah, dan lebih jangka panjang dia bekerja. Ya katakan kita 10 tahun lebih ya kalau bekerja dengan aman ya secara umum. Mereka pilih Indonesia sebagai pilot project. Nah, kita fasilitasi itu 2008 di Hong Kong, pertemuan 2009 mulai November multi stakeholder dialogue. Pertama antara brands, suppliers, kita bilang istilah brands, suppliers sama buruh. Teman-teman di Indonesia ini di tingkat nasional ada hampir ratusan buruh. Tidak mungkin kita ajak semua itu duduk bersama. Dipilihlah yang kira-kira terkait dengan industri Nike, Adidas, Puma, ada New Balance. Tapi yang kita pegang adalah Nike, Adidas saja kita sudah terkenal.
hanya 5 serikat nasional yang kita undang. Dari ratusan, sekarang tuh hampir 98 sih jumlah nasional. Kalau di daerah itu ada 300 union, tuh bayang enggak? Mulai dari 5 dulu. Ini kan juga untuk menyatukan. Itu teman-teman tidak diatur, tidak didesain. Mereka kita fasilitasi saja, mereka duduk bersama, mereka bicara bersama. Lahirnya yang namanya protokol. Ini nggak ada lagi di mekanisme perundang-undangan itu seperti protokol. Mereka bersepakat. Outputnya adalah kita mesti buat protokol, bukan undang-undang perburuan, bukan code of conduct, bukan peraturan pemerintah. Protokol tentang apa? Mereka bersepakat 3 isu utama di Republik Indonesia ini dalam konteks perburuan. 1 tentang kebebasan berserikat. Ini mereka sendiri yang bersepakat. Kedua tentang upah. Ketiga tentang status kontraknya, kita tahu. Untuk apa ada kebebasan kalau misalnya kontrak masih banyak, upah murah. Jadi mereka bersepakat 3 isu utama ini menjadi isu yang harus dibahas lewat protokol. Teman-teman, mulailah dari isu pertama protokol kebebasan berserikat. Itu didesain oleh buruh 100%. Saya buat contohnya aja. Itu didesain 100% oleh 100% oleh buruh, oleh 5 serikat buruh nasional ini. Itu dari 2009 baru selesai November 2012. Jadi hampir 3 tahun lebih. Mereka long discussion. Kami hanya jadi wasit aja, menjaga di luar permainan, nggak masuk ke dalam, teman-teman. Mereka berunding sendiri, didesain sendiri antara brands, pemasok, sama itu. November 2012 lahirlah yang namanya protokol kebebasan berserikat. Sangat unik, sangat terobosan ide ini, dan ini dicontoh oleh negara-negara lain, Bangladesh, Kamboja, Filipina mau terapkan ini. Karena belum ada presidennya, kan mereka bersepakat menjadi pilot project. Nah, isi tentang kebebasan ini luar biasa. Salah satu contohnya kalau para buruh ini mau bekerja, tidak harus diwajibkan harus berproduksi. Berorganisasi di dalam pabrik adalah juga sama dengan berproduksi. Jadi kesetaraan itu ada. Mereka ikut latihan ketemu di rak begini, itu diberi kebebasan, tidak ada halang-halangan. Untuk yang merek-merek yang sudah menandatangani ini ya, sekarang ada 6 brands, Nike, Adidas, Puma, Penland, Asics, dan satu saya lupa. Ada 6. Buruhnya dari 5 yang bersepakat tadi, sekarang ada 22 serikat yang sudah menyetujui menandatangani, ikutan ya gitu, otomatis berjalan. Pemasoknya dari 4, sekarang sudah 68 pemasok. Pemasoknya Nike tadi ya, pemasok Nike, pemasok Adidas, dan lain sebagainya dari 6 merek. Nah ini alternatif ya, salah satu alternatif bagaimana mau mengcounter juga itu tadi tentang peraturan-peraturan yang tidak memihak, yang memang tidak kuat, tidak ini ya, unbinding ya. Kita bilang sih ini non-judicial mechanism. Ini ide non-judicial mechanism. Nah, kehebatannya dari protokol yang tidak mengikat ini, teman-teman, beberapa pabrik, serikat, unions, ini sudah mengadopsi 100% ke PKB. PKB itu kan di Republik diakui undang-undang ya, sebagai produk undang-undang PKB ya. Jadi ini mereka terapkan 100%. Itu keuntungan dari serikat. Kedua, dari pihak investor, mereka akan menjadikan ini kriteria bagi new investor. New investornya Nike akan terapkan ini sebagai satu persyaratan. Isinya harus diterapkan. Sangat detail, sangat ya menguntungkan buruh begitu. Nah ini sekarang kita tadi mau angkat ini menjadi rencananya sih, intinya menjadi freedom of association in Asia countries seperti itu. Karena di Asia ini ada namanya Asia Floorways, kita tahu kali ya. Nah ini mudah-mudahan ada lagi protokol-protokol yang bisa diterapkan di tingkat Asia, sehingga Nike mau terbang ke negara mana tetap dia akan berhadapan isu yang sama seperti itu. Sekarang targetnya adalah ini akan diterapkan di rantai pemasok produk-produk besar ini tadi. Ini tantangan yang namanya ke level 2, level 3 sampai kalau bisa sampai ke perumahan ya, kan banyak yang juga berproduksi di rumah. Ini tantangan, masih diskusi juga. Itu kedua, ini juga mau diterjemahkan di protokol keduanya.
tentang status kontrak, nanti bisa sampai ke upah. Lalu ini pun mau diterapkan di sektor lain. Jadi ini bukan hanya untuk sektor garment sama sport shoes industry, tapi ke buruh perkebunan. Besok di Medan November 11 sampai 14 November ada pertemuan RSPO palm oil. Ya, kita pun akan mengusung ini karena di artikelnya RSPO itu juga ada tentang labor. Tidak ada perusahaan besar yang tidak ada kata-kata tentang kebebasan berserikat. Semua menerapkan isu kebebasan. Cuma bagaimananya itu, nah itu yang kita perlu dorong. Itu perlu dikritisi. Nah ini sektor lain menjadi harapan untuk bisa diterapkan. Karena ini siapa sih yang tidak tahu Nike? Dia perusahaan swasta besar dan dia menjadi salah satu benchmark kan. Adidas, kenapa mereka bisa dan kenapa yang lain tidak bisa? Seperti itu. Gap belum ikut dan akan ikut. Waktu kita pertemuan di sini, kita baru mereview kemarin 2 minggu lalu, mereka akan ikut. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Tapi kalau boleh saya sedikit satu menit tambahin. Oleh-oleh saya baru juga ikut ada yang namanya CSR Asia Summit di Bangkok minggu lalu. Teman-teman ada tren. Saya tidak tahu ya, ini bukan mau mempengaruhi, tapi bahwa sektor swasta itu memang sangat berperanannya. Cuma memang tidak banyak juga yang bisa kita lakukan di sektor swasta ini. Mau bagaimana sih caranya? Nah, tren yang besar adalah mereka sekarang didorong untuk lebih membuka peranan keterlibatan publik. Jalan masuknya sih memang melalui isu CSR-nya mereka ya. CSR itu salah satu pintu masuk untuk mendorong mereka. Kemarin salah satu kesimpulannya ke depan adalah mereka mau lebih tidak hanya sebagai lembaga charity, filantropi, tapi betul-betul CSR yang bisa memperbaiki manajemen mereka juga. Analisa kemarin dari beberapa panelis, CSR itu justru memperbaiki juga input ke manajemen. Ada terobosan yang namanya, ini perlu juga boleh didiskusikan di Sulastri, ISO 26000 yang selama ini kita tahu ISO 9000 ya sebagai checklist. Ada yang namanya sekarang terobosan ISO 26000. Ini bukan checklist tapi ini guidance. Bagaimana perusahaan setiap organisasi termasuk NGO terlebih private sector tentang transparansi, akuntabilitas, ada 10 poin. Sekitar 10 poin, ISO 26000. Beberapa perusahaan besar sudah pakai itu. Kalau bisa itu menjadi salah satu tools, itu bagus untuk mengkritisi peranan sektor swasta yang begitu. Kalau tidak dikritisi, dia akan semakin menggurita. Lalu yang kedua, ada yang namanya berkali kita sudah tahu, Global Report Initiative GRI, terus sampai ke versi G4. Ini banyak guidelines untuk kita mengkritisi kekuatan dari sektor swasta. Dan yang lebih menarik, Sulastri, Boni, ada summit tahun depan, dan saya tidak tahu trennya ini untuk fakultas ekonomi, isu supply chain itu menjadi kuat. Supply chain dan isu labor rights, isu labor. Karena bagaimanapun yang kita omongin ini adalah dampaknya adalah kepada labor. Itu menjadi isu sentral di next summit di Hong Kong 2014. Ya sayangnya Indonesia tidak banyak yang ikut, justru banyak ikut dari perusahaan palm oil dan sebagainya yang di sesi itu pun saya tidak bisa berinteraksi karena mereka sudah kayak menjaga diri. Saya pikir sektor swasta jangan ditinggalkan, mereka sektor jangan ditinggalkan. Kita harus mempretelin pelan-pelan gurita mereka. Kalau enggak, mereka akan semakin berkuasa. Di tingkat region kita bersepakat ada database. Karena tadi Budi sudah bilang tidak mungkin ada sektor swasta yang hanya satu perusahaan yang miliki. Tidak mungkin. Pasti lebih dari satu event itu di inter-countries atau intra-countries. Ya kan, entah di Cambodia atau di mana, di Jawa Barat. Kita mesti punya database sehingga kita bisa berbagi informasi ke teman-teman jaringan. Masalahnya siapa yang bisa mempull itu dan membantu itu. Itu juga salah satu PR. Mudah-mudahan RAP bisa membantu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Kris. Kalau kita ikutin dari yang pertama ini dari Budi sampai ke Kang Kris yang terakhir ini, ada sebuah kata kunci sebenarnya dari isu global supply chain tentang paradigma perdagangan antar 21. Kata kuncinya itu
hilangnya peran negara. Nah, saya kira ini bisa jadi pintu masuk buat kita untuk coba mengelaborasi lagi di dalam narasumber kita yang ada. Saya buka ke forum untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan, kritik atau sebagainya. Bagi yang mau ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan, saya persilakan. Silakan. Ada yang ya, Bapak satu, yang lain, kira-kira.